Selamat bertemu kembali pada pembahasan mengenai COVID-19. Hari ini kita akan belajar mengenai surveillance COVID-19. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Ati Khairul Hidayah. Saya adalah dosen dari Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga. Ada nomor kontak yang bisa dihubungi jika akan berdiskusi lebih lanjut maupun ada alamat email saya. Ya, baik. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang surveillance COVID-19. Nah, akan ada 4 hal yang kita bicarakan. Yang pertama adalah mengenai pengertian, yang kedua adalah komponen pengumpulan data, analisis data, dan informasi tindak lanjut. Kita mulai dengan pengertian. Ya, kalau kita akan berbicara mengenai surveillance COVID, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan public health surveillance. Ya, Tucker pada tahun 2000 menyatakan bahwa public health surveillance itu adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus, sistematis, dan mempunyai komponen pengumpulan, analisis, dan interpretasi dari data yang spesifik yang nantinya akan digunakan untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi dari program-program kesehatan masyarakat. Nah, sehingga ya kalau kita gambarkan ya, surveillance itu terdiri dari komponennya adalah pengumpulan data ya, kemudian pengolahan dan analisis. Pengolahan dan analisis ini menjadi informasi epidemiologi, ada diseminasi informasi dan kemudian ada tindakan yang dilakukan. Nah, kalau kita ringkas maka ada 3 komponen yang penting, yaitu tindakan, data, adalah data, informasi, dan tindakan. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di dalam sesi ini. Terkait dengan surveillance COVID-19, maka pertama kita harus tahu, apa sih sebenarnya tujuan dari surveillance COVID-19? Yang pertama adalah memantau tren penularan COVID-19 pada tingkat nasional dan global. Yang kedua adalah melakukan deteksi cepat pada wilayah tanpa transmisi virus dan monitoring kasus pada wilayah dengan transmisi virus termasuk pada populasi rentan. Yang ketiga adalah memberikan informasi epidemiologi untuk melakukan penilaian risiko tingkat nasional, regional, dan global. Yang keempat adalah memberikan informasi epidemiologi sebagai acuan kesiapsiagaan dan respon penanggulangan. Dan yang terakhir adalah untuk melakukan evaluasi terhadap dampak pandemi pada sistem pelayanan kesehatan dan sosial. Nah, surveillance COVID-19 di Indonesia ini sebenarnya dilakukan di 2 tempat, ya, surveillance di pintu masuk dan surveillance di wilayah. Ya, nah bahasan kita hari ini akan mulai dari komponen pengumpulan data. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa surveillance itu dilakukan di pintu masuk dan di wilayah, maka kita kalau di pintu masuk, ya penemuan kasusnya itu seperti apa? Penemuan kasus di pintu masuk bertujuan untuk mengidentifikasi kasus melalui pintu masuk negara, baik melalui pelabuhan udara atau laut maupun daerah perbatasan atau di checkpoint. Nah, kewajiban atau tanggung jawab dari surveillance di pintu masuk ini adalah berada pada kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Upaya penemuan kasus di pintu masuk dilaksanakan melalui pengawasan alat angkut, orang, barang, dan lingkungan yang datang dari wilayah atau negara terjangkit COVID-19 yang dilaksanakan oleh KKP dan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait. Nah, di awal munculnya pandemi di Indonesia, ya, penemuan kasus di pintu masuk ini sangat memegang peranan penting karena
kasus COVID-19 ini asalnya bukan di Indonesia, bukan berasal dari Indonesia. Dengan demikian, ya, penemuan kasus di pintu masuk ini menjadi sangat penting. Nah, ketika kemudian ya kasus COVID-19 ini sudah berada di masyarakat, ya, maka penemuan kasus di wilayah ini juga menjadi atau bebannya ini porsinya itu menjadi lebih banyak penemuan kasus di wilayah. Di samping penemuan kasus di pintu masuk harus tetap dilakukan. Nah, yang dimaksud dengan wilayah ya di dalam konsep ini adalah wilayah administratif provinsi dan kabupaten atau kota. Penemuan kasus di wilayah administratif provinsi dan kabupaten kota ini dilakukan di Fasiankes ya, fasilitas pelayanan kesehatan maupun di masyarakat. Kegiatannya dilakukan untuk menemukan adanya seseorang yang terindikasi COVID-19 yang harus segera direspon. Nah, bagaimana ini dilakukan? Yang pertama adalah dengan meningkatkan kegiatan surveillance dari influenza-like illness di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP melalui puskesmas dan jaringan atau jejaringnya, ya, serta surveillance severe acute respiratory syndrome atau SARI di rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau FKRTL baik swasta maupun pemerintah. Nah, mengapa kegiatan surveillance ILI dan SARI ini menjadi titik poin untuk bisa menemukan kasus? Karena COVID-19 ini mempunyai gejala ya seperti influenza, jadi influenza-like illness ya, maupun adanya severe acute respiratory syndrome. Ya. Nah, kunjungan pasien ke Fasiankes yang memenuhi kriteria kasus ya ini juga penting dilakukan. Nah, sehingga ini petugas surveillance ini harus paham apa kriteria kasus yang dapat dicatat sebagai kegiatan kasus di dalam kegiatan surveillance. Kemudian laporan yang bersumber dari masyarakat dan hasil penelusuran kontak erat di masyarakat dan Fasiankes. Ada beberapa kondisi di wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus dalam mewaspadai penemuan kasus. Pada fasilitas tertutup seperti lapas, panti jompo, panti rehabilitasi, asrama, pondok pesantren, dan lain-lain, serta pada kelompok-kelompok yang rentan. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa sumber data dari kegiatan surveillance ini untuk penemuan kasusnya adalah melalui strategi 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Nah, dari kegiatan testing, tracing, dan treatment tadi, kemudian data tadi dikumpulkan ya, sehingga secara berjenjang ya dari kabupaten, dari puskesmas, kabupaten kota, provinsi, dan nasional, dan bahkan nanti kemudian dilaporkan secara global dalam skema yang bisa dilihat pada layar ini. Ya, jadi kelihatan semua sumber datanya baik KKP dan kekarantinaan kesehatan ini yang ada di pintu masuk, kemudian rumah sakit rujukan, puskesmas atau rumah sakit dan Fasiankes yang lain ini nanti akan memberikan laporan yang nanti akan disampaikan secara berjenjang dan nanti dilaporkan secara nasional. Nah, ketika data kemudian data sudah dikumpulkan, ya langkah berikutnya adalah melakukan analisis data. Ya. Analisis data ini juga dilakukan berjenjang dari kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Nah, untuk melakukan analisis data, maka data-data yang sudah dikumpulkan tadi digambarkan di dalam indikator-indikator yang nanti akan dianalisis ya menjadi suatu indeks zonasi risiko. Indeks zonasi risiko ini tentunya adalah menjadi output ya atau informasi dari kegiatan surveillance ini. Nah,
komponen dari indikator tadi ada 3 ya, indikator dari sisi epidemiologi, surveillance kesehatan, dan pelayanan kesehatan. Apa sih indikator yang digunakan ya? Ada tadi sudah disampaikan, ada indikator epidemiologi, indikator surveillance kesehatan masyarakat, dan indikator pelayanan kesehatan. Ada 15 indikator ya yang secara operasional digunakan ya. Namun indikator yang nomor 1 sampai 14 saja yang digunakan untuk menghitung indeks zonasi risiko. Indikator ke-15 yaitu angka reproduksi efektif ini hanya digunakan sebagai triangulasi dari data-data yang lain. Nah, informasi ya seperti tadi disampaikan, informasinya adalah berupa indeks zonasi risiko. Nah, seperti apa indeks zonasi risiko ini? Ya, dari data-data yang sudah masuk, dianalisis, ya, kemudian dapat digambarkan kategori risiko suatu wilayah. Kategori risiko suatu wilayah ini akan digunakan sebagai dasar atau guidance bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan sektor apa saja yang dapat dijalankan atau dilakukan ya tanpa merugikan kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak yang baik pada peningkatan ekonomi. Nah, kita mengenal ada level 4, risiko tinggi atau yang berwarna merah, kemudian risiko sedang itu yang berwarna orange, risiko rendah yang berwarna kuning, dan risiko yang berwarna hijau ini adalah level 1, ini adalah wilayah-wilayah yang tidak terdampak. Nah, dari matriks ini dapat diketahui bahwa informasi kategori risiko tadi memberikan implementasi apa dari sisi tingkat transmisi COVID-19 di suatu wilayah, itu yang ada di kolom yang kedua, dan kemudian ya tindak lanjut apa yang harusnya dilakukan sesuai dengan kategori tersebut. Jadi kalau misalnya dari hasil analisis tadi diketahui ya bahwa suatu daerah itu berada pada zona merah, maka artinya dia berisiko tinggi. Risiko tinggi apa? Bahwa di wilayah tersebut terjadi transmisi lokal yang dapat terjadi dengan cepat dan wabah itu menyebar secara luas dan banyak klaster-klaster baru. Nah, implementasi sektor yang diperkenankan adalah menyangkut 11 sektor esensial ya, yang terutama adalah itu, dan wilayah tadi tetap melakukan kegiatan testing, tracing, dan treatment. Nah, berada pada zona risiko manapun ya, aktivitas testing, tracing, dan treatment harus tetap dilanjutkan. Ya. Oke, ini yang bisa kita bahas kali ini terkait dengan surveillance COVID-19. Semoga membawa kemanfaatan bagi kita semua. Salam, sampai bertemu kembali.